Selamat sore, kita kembali kepada KPA Online Jemaat Tamrin yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6 sore. Pada sore hari ini kita kembali akan melanjutkan bahasan sebelumnya, di mana berjudul Kita Masih Bisa Mempercayai Alkitab. Sumber dari pembahasan ini didapat dari Suara Nubuatan, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, terpujilah Engkau Tuhanku. Terima kasih Bapa atas kuasa-Mu yang begitu indah, sehingga kami boleh tiba kembali pada sore hari ini. Kami akan melanjutkan tentang materi Kita Masih Bisa Mempercayai Alkitab. Sertai sepanjang pelajaran yang kami akan lakukan, tanamkan hikmat kebijaksanaan dari surga. Biarkanlah mereka yang boleh mendengarkannya mendapat berkat dari Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perlindungan terhadap Alkitab ini luar biasa. Semua manuskrip yang mula-mula dari Alkitab dibuat dengan tangan jauh sebelum ada percetakan. Para rabi membuat salinan dari manuskrip aslinya dan membagi-bagikan semua itu. Ribuan salinan manuskrip tersebut atau sebagian daripadanya masih ada hingga saat ini. Contohnya manuskrip Ibrani dari Perjanjian Lama yang ada 1050 sampai 200 tahun sebelum Kristus telah ditemukan di Laut Mati pada tahun 1974. Sangatlah menakjubkan karena gulungan kitab yang berusia 2000 tahun ini berisi yang persis sama dengan yang kita temukan di buku Perjanjian Lama yang dicetak sekarang ini. Inilah bukti yang sangat kuat bahwa firman Allah dapat dipercaya. Para rasul mula-mula menulis banyak dari Perjanjian Baru sebagai surat yang mereka kirim kepada gereja-gereja Kristen yang dibentuk setelah kematian dan kebangkitan Kristus, tertulis pada Kolose 4 ayat 16. Lebih dari 4.500 manuskrip dari semua atau dari Perjanjian Baru. Sekarang Alkitab atau sebagian daripadanya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.500 bahasa dan dialek. Firman Allah tetap menjadi buku terlaris di dunia. Lebih dari 150 juta Alkitab dan bagian dari Alkitab yang terjual setiap tahun. Ketepatan sejarah Alkitab sangat mengagumkan. Banyak penemuan arkeologi secara dramatis meneguhkan ketepatan tulisan Alkitab. Para ahli sejarah telah menemukan tablet-tablet atau lembaran dari tanah liat dan batu peringatan yang telah menjelaskan nama-nama, tempat dan peristiwa yang sebelumnya dikenal hanya dari Alkitab. Berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Karena Alkitab saja yang berbicara tentang Ur, beberapa pakar menyatakan bahwa tidak pernah ada kota seperti itu. Lalu para ahli menggalinya di zaman purbakala atau arkeolog menemukan satu menara Ka'bah di sebelah selatan Irak dengan satu silinder di dasarnya tertulis dalam bentuk tulisan kuno yang berisi nama
Ur. Kemudian diketahui bahwa Ur adalah kota metropolis yang hebat dengan peradaban yang sangat tinggi. Kota itu telah dilupakan. Hanya Alkitab saja yang melindungi namanya. Sampai para arkeolog meneguhkan kebenarannya. Ketepatan penggenapan dari ramalan Alkitab membuktikan bahwa Anda dapat percaya akan Alkitab. Kitab suci berisi banyak ramalan yang mengagumkan mengenai peristiwa-peristiwa masa depan yang sekarang telah digenapi di hadapan mata kita. Kita akan mempelajari beberapa dari nubuatan yang menarik ini dalam pelajaran-pelajaran berikut. Sementara Anda menggali firman Allah, inilah prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, belajar Alkitab dengan hati yang penuh doa. Jika Anda menghampiri Alkitab dengan satu hati dan pikiran terbuka melalui doa, firman itu benar-benar menjadi suatu hubungan yang bersifat pribadi dengan Yesus. Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Kedua, bacalah Alkitab tiap hari. Belajar Alkitab tiap hari adalah kunci mendapatkan kuasa dalam hidup kita dan dengan pikiran Allah. Roma 1 ayat 16. Ketiga, tanyakanlah apa yang ingin dikatakan oleh penulis Alkitab. Oleh memahami arti ayat-ayat, kita bisa menerapkannya dengan baik ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Keempat, belajarlah Alkitab berdasarkan topik atau pelajaran. Bandingkanlah ayat demi ayat. Yesus menggunakan cara ini untuk menunjukkan bahwa dialah Mesias. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, tertulis pada Lukas 24 ayat 27. Dengan menggabungkan semua yang Alkitab hendak katakan mengenai satu pokok pelajaran, tentunya kita akan memperoleh pandangan yang berimbang. Kelima, pelajari Alkitab Anda agar menerima kuasa hidup bagi Kristus. Firman Allah digambarkan dalam buku Ibrani 4 ayat 12 sebagai pedang bermata dua yang tajam. Itu lebih dari sekedar kata-kata di atas kertas. Itu adalah senjata yang hidup di tangan kita untuk memerangi pencobaan dosa. Keenam, dengarlah sementara Allah berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Jika seseorang ingin mengetahui kebenaran Alkitab mengenai satu pokok pelajaran, ia harus menurut apa yang diajarkan itu. Tertulis pada Yohanes 7 ayat 17. Bukan apa yang orang pikirkan atau apa yang diajarkan satu gereja. Kita ketahui bersama bahwa Alkitab dapat mengubah hidup Anda dan juga saya.
Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tertulis pada Mazmur 119 ayat 130. Mempelajari Alkitab akan memperdalam pemahaman, memberikan Anda juga kekuatan untuk mengalahkan kebiasaan yang merusak dan menyanggupkan Anda mengembangkan kepribadian seutuhnya, baik tubuh, pikiran, moral, dan rohani. Alkitab berbicara kepada kita ini menyangkut pengalaman manusia, lahir, mengasihi, pernikahan, masalah orang tua, dan juga kematian. Kitab suci mampu menyembuhkan luka yang terdalam dalam sifat manusia. Dosa dan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa itu. Firman Allah bukanlah buku untuk satu peradaban atau satu zaman, satu bangsa, atau bahkan satu kebudayaan. Meskipun ditulis di timur, itu juga menarik bagi pria dan wanita di wilayah barat. Semua itu memasuki rumah orang yang sederhana dan istana orang kaya. Anak-anak menyenangi kisah-kisahnya yang menarik. Pahlawan-pahlawannya mengilhami orang-orang muda yang sakit, yang kesepian, dan yang berusia lanjut menemukan penghiburan di dalamnya dan juga pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Oleh karena Allah bekerja melalui Alkitab, Ia memiliki kuasa yang besar. Semua itu mampu meluluhkan hati yang keras, melawan semua emosi manusia, melembutkan dan mengisinya dengan kasih. Kita telah melihat Alkitab mengubah seseorang yang sebelumnya bandit dan penghisap opium menjadi pengkhotbah yang bersemangat. Kita telah melihat Alkitab mengubah seorang pembohong dan pendusta menjadi seorang yang jujur dan benar. Dan kami telah melihat buku ini menarik orang dari keinginan untuk bunuh diri dan memberikan kepada mereka awal baru yang penuh harapan. Alkitab membangkitkan kasih di antara musuh-musuh. Itu membuat orang sombong menjadi rendah hati, dan yang mementingkan diri menjadi pemurah. Alkitab menguatkan kita yang lemah, memberikan sukacita dalam kesedihan, penghiburan dalam duka, serta menuntun kita yang dalam ketidakpastian, dan memberikan kita kelegaan saat kelelahan. Itu menunjukkan kepada pria dan wanita bagaimana hidup dengan penuh semangat dan bagaimana mati tanpa rasa takut. Buku Allah, yaitu Alkitab, bisa mengubah hidup Anda juga. Anda akan melihat dengan lebih jelas lagi bila Anda terus belajar pelajaran penemuan baru ini. Apakah sebabnya Alkitab itu ditulis bagi kita? Yesus menjawab,
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tertulis pada Yohanes 20 ayat 31. Alasan terbesar kita harus berkenalan dengan kitab suci ialah karena di situ penuh dengan gambar-gambar yang menyatakan Yesus Kristus dan menjamin kita mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena memandang Yesus melalui Alkitab, kita diubahkan dan menjadi makin seperti Dia. Mulailah sekarang ini menemukan kuasa firman Allah yang dapat membuat Anda makin seperti Yesus. Baiklah, kita sudah menuntaskan pelajaran sore hari ini. Kita akan kembali pada minggu mendatang. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kuasa, yang telah memberikan Alkitab bagi anak-anak-Mu, bagi umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh mempelajarinya, serta mendapat kekuatan dan hidup yang baru sesuai yang Engkau telah tuliskan, sehingga menjadi penuntun bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala pesan-pesan yang telah Engkau uraikan ke dalam kitab suci. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.